Sejumlah ruas di jalanan sekitar Monas, Jakarta Pusat mulai dipadati massa buruh. Rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan untuk mencegah titik kemacetan. Dan kita pun akan pantau lalu lintas di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Sudah ada rekam Brigadir Treslinda dari lokasi. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa Sindu. Beberapa saat lalu baru saja Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninggalkan Monumen Nasional ini setelah menyampaikan sambutan pada May Day saat kepada kaum buruh tadi pada 200.000 lebih buruh tadi. Hingga saat ini memang situasi di kawasan Monas ini masih berlangsung aksi penyampaian pendapat dan juga aksi daripada buruh masih sedang berlangsung, di mana baru saja arus lalu lintas untuk mengarah ke arah Harmoni baru saja ditutup beberapa saat lalu, sehingga memang ada penutupan arus lalu lintas yang akan mengarah ke Harmoni dari arah Sudirman dan juga Tamrin. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Sebagai informasi, saat ini Polda Metro Jaya sendiri menerjunkan sebanyak 13.252 personil gabungan mengamankan kegiatan May Day. Pada saat ini terdiri dari 9.591 personil Polri dan 3.385 personil TNI dan juga dibantu dengan 276 personil pemerintah daerah. Dan tentunya kami harapkan Anda dapat melaksanakan aksi May Day pada saat ini dengan tertib sehingga berjalan dengan aman. Aksi yang disampaikan juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menyampaikannya dalam keadaan tertib. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Harmoni yang akan mengarah ke Sudirman pada saat ini seperti yang Anda lihat masih dalam keadaan lancar, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini juga didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Gambir juga pada saat ini dalam keadaan ramai lancar. Kami menghimbau bagi masyarakat tentunya yang tidak berkepentingan Anda untuk menghindari kawasan Monas ini tentunya, dan juga kami harapkan Anda untuk mencari jalur alternatif lain dengan tidak melintas di kawasan Monas, Sudirman, Tamrin, Tomang, Harmoni, dan juga Senen. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepadatan ataupun Anda terjebak pada kemacetan pada siang hari ini tentunya. Dan juga untuk situasi saat ini masih dilaksanakan aksi penyampaian pendapat dari berbagai macam buruh dari berbagai wilayah yang hadir di sini. Tentunya kami harapkan aksi yang disampaikan ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan dan juga terciptanya Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif dan juga Kamtipmas yang kondusif hingga acara May Day pada hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan yang bertugas untuk membantu menjaga ketertiban selama pelaksanaan May Day di kawasan Monumen Nasional ini. Tentunya bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Badai PHK pemutusan hubungan kerja menghantui tenaga kerja Indonesia pada tahun ini. Bahkan pada awal tahun 2025 tercatat lebih dari 18.000 tenaga kerja menjadi korban PHK. DPR bersama dengan pemerintah tengah menyiapkan Satgas Mitigasi PHK melibatkan buruh dan sektor industri.
Awal tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan bagi dunia ketenaga kerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda berbagai sektor industri, meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, dalam periode Januari-Februari 2025, terdapat 18.610 tenaga kerja menjadi korban PHK. Sementara sepanjang tahun 2024, tercatat 77.965 tenaga kerja terdampak PHK. Pemerintah menyatakan akan memastikan tenaga kerja korban PHK mendapatkan seluruh haknya. DPR pun menegaskan akan mengawal pembentukan Satgas Mitigasi PHK oleh pemerintah dengan melibatkan unsur buruh dan industri. Ya, kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kemudian kami sudah bersama-sama bicara dengan pimpinan serikat pekerja. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini. Satgas Mitigasi PHK akan mengawal pemenuhan hak-hak pekerja korban PHK secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari sektor usaha atau industri hingga pekerjanya. Presiden telah menyetujui pembentukan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, namun belum menerbitkan keputusan Presiden. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir memberikan orasi di tengah masa buruh di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Memberikan atensi besar untuk rekan buruh pada peringatan May Day, Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah ribuan massa buruh. Menurut Presiden Prabowo, buruh adalah kunci untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu, setiap sektor pun baik pemerintah, swasta, pengusaha, dan juga buruh harus saling bekerja sama untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Presiden Prabowo sendiri merupakan presiden pertama dalam 60 tahun terakhir yang hadir dalam peringatan Hari Buruh. Buruh Internasional 1 Mei 2025. Bapak Prabowo Subianto. Pemirsa, Presiden Prabowo melakukan orasi dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat. Presiden menegaskan negara berpihak pada para buruh dengan salah satu membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk memberikan masukan kepada Presiden mengenai peraturan perundang-undangan yang tidak memihak para buruh. Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya, dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian.
Usai menyampaikan orasi di hadapan ribuan buruh di lapangan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto sempat melepas topi dan baju, kemudian dilemparkan ke tengah massa buruh yang berkerumun. Aksi lempar topi dan baju Presiden Prabowo disambut antusias massa buruh.